Hai, halo, selamat pagi anak-anak kelas 6, 6A, 6B, 6C, dan juga 6D. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Kita akan belajar hari ini di hari Sabtu, PJJ Penjas Orkes. Anak-anak, kita akan bahas hari ini tentang gerak teknik tendangan pencak silat. Anak-anak silakan amati gambar. Ini ketika dalam sebuah pertandingan, ketika dia akan melakukan penyerangan dengan menggunakan kaki atau kita sebut dengan tendangan, maka seperti inilah gerakannya. Ada kaki yang harus digunakan sebagai senjata dalam melumpuhkan lawan. Nah, mari kita pelajari lebih lanjut. Tetap semangat ya. Siap belajar dan bergerak? Siap. Oke, buatlah suasana belajar yang menyenangkan dan nyaman. Dengarkan dan pahami materinya. Kemudian hari ini ada tugas praktek gerak pencak silat ya. Nanti silakan kalian amati rincian tugasnya pada slide tugas, dan silakan juga kalian amati video pelaksanaannya. Baik, kita bahas satu persatu gerakan-gerakan dalam pencak silat. Yang pertama atau di materi kita di kelas 6 yaitu serangan tungkai dan kaki, atau kita sebut dengan serangan menggunakan kaki, yaitu tendangan. Apakah kita bisa melakukan serangan dengan tidak menggunakan kaki? Bisa, yaitu menggunakan apa anak-anak? Menggunakan tangan. Ya, kita pernah bahas itu. Dan sekarang yang kita pelajari di kelas 6 adalah menggunakan kaki atau tungkai. Satu persatu kita akan bahas. Gambar yang ini adalah gerakan tendangan lurus. Oke, kalian perhatikan. Dikatakan tendangan lurus karena posisi yang diserang yaitu bagian depan, kemudian perut, dan kaki dilakukan dengan melakukan tendangan ke depan secara lurus seperti ini ya. Kemudian yang kedua ada tendangan jejak. Nah, yang dikenakan ke tubuh lawan yaitu telapak. Oke, telapak kaki seperti dijejakkan gitu ya, seperti diinjakkan seperti itu. Kalau ini dikenakan adalah di bagian telapak yang bagian depan atau dekat dengan ujung jari. Oke. Kemudian kalau yang ini tendangannya namanya gajul. Gajul. Jadi yang dikenakan ke sasaran itu tumit bagian ini. Gajul. Berarti kalau ini gerakannya diayunkan dari atas ke bawah. Kalau ini gerakannya dari depan atau dari pinggang ke depan. Kalau ini gerakannya dari bawah dijejakkan atau diinjakkan gitu ya. Kemudian satu lagi di sini ada tendangan T. Oke, tendangan T ini posisinya menyamping. Jadi menendangnya menyamping, membentuk seperti huruf T. Oke. Kemudian satu lagi tendangan belakang. Karena dilakukan dengan menendang ke arah belakang. Nah, yang dikenakan adalah bagian telapak kaki. Oke, kita bahas yang pertama ya tentang tendangan ini. Kemudian ada apa lagi ya kalau melakukan serangan dengan tungkai dan kaki? Ini dia, yang kedua adalah sapuan. Jadi selain tendangan ada sapuan. Nah, sapuan itu lebih ke mengarahkan untuk merobohkan atau menjatuhkan lawan. Ada sapuan tegak. Ini kalian amati. Jadi posisi berdiri. Kemudian melakukan sapuan ke kaki musuh, nanti musuh akan jatuh. Kemudian yang kedua, sapuan rebah. Rebah itu seperti berbaring, jadi posisinya tidak berdiri. Jadi dia di lantai seperti itu. Kemudian ada juga sapuan sabetan. Sabetan itu seperti ditarik
ditarik ya. Yang berikutnya yaitu serangan dengan tungkai atau kaki yang kita sebut dengkulan. Nah, berarti yang dikenakan bukan lagi ujung kaki gitu ya, tapi yang dikenakan adalah dengkul. Nah, ini dia dengkul. Ada dengkul depan, ya, dengkul depan, jadi posisinya lurus, depan berdiri tegak gitu. Dikenakan ke perut misalnya gitu. Kemudian ada juga dengkulan samping dalam. Samping dalam berarti dari bagian dalam. Dari bagian dalam itu dilakukan dari posisi dari kanan ke kiri, bisa kita bilang begitu ya, dari dalam. Kemudian ada juga yang dari samping luar, sebaliknya dari yang bagian dalam. Yang berikutnya, selain tendangan, sapuan, dengkulan, ada juga yang kita sebut dengan guntingan. Nah, guntingan ini berbeda juga ya dengan sapuan, walaupun kita melihat prinsipnya hampir sama. Contohnya ini posisinya rebahan, ya, rebahan. Tetapi guntingan selalu menggunakan dua kaki sebagai alat untuk menyerang. Nah, kalian amati, yang ini dia melakukan guntingan di bagian kaki, sehingga nanti lawan menjadi roboh. Sedangkan yang ini lebih luar biasa. Dia menggunakan guntingan pinggang. Jadi dengan posisi dari sini, dia bisa melakukan kuda-kuda dengan benar, kemudian melakukan lompatan sambil kedua kakinya mengunci di bagian pinggang lawan, sehingga lawan bisa dia robohkan. Nah, untuk anak-anak tugasnya tidak yang lain ya. Pak Agus juga tidak berharap kalian melakukan guntingan, misalnya begitu. Tapi lebih ke bagaimana kalian melakukan gerakan-gerakan tadi untuk melatih kebugaran dan juga melatih bela diri kalian ketika kalian mengalami penyerangan. Maka silahkan kalian perhatikan betul tugas ini digunakan untuk melakukan aktivitas prakteknya. Sebelumnya kalian silakan pemanasan terlebih dahulu, kemudian kalian melakukan praktek gerak tendangan pencak silat, ya, ikuti urutan gerakannya. Ada dua anak-anak, yaitu tendangan lurus, dilakukan pengulangan 5 kali, dan tendangan T juga dilakukan pengulangan 5 kali. Jadi nanti kalian melakukan praktek menendang lurus sebanyak 5 kali dan menendang T sebanyak 5 kali. Silahkan direkam dalam satu video dan dikirimkan melalui GC. Kita batasi di hari Selasa. Oke, seperti apa gerakan-gerakannya? Mari kita amati. Ini adalah untuk gerakan tendangan lurus anak-anak. Perhatikan baik-baik. Tendangan lurus yang lakukan lurus ke depan dengan menggunakan ujung kaki yang mengarah ke ulu hati atau bagian perut lawan. Ini ya. Dan cara melakukan tendangan lurus atau depan, yang pertama, sikap kuda-kuda depan. Kemudian angkat kaki belakang setinggi paha, kemudian tendangkan kaki ke depan. Perkenaannya ujung kaki bagian ulu hati. Kedua tangan berada di depan dada sebagai penyeimbang. Demikian gerakannya. Nah, kalian amati kuda-kuda depan seperti ini. Kita melakukan tendangan dari samping. Kaki yang satu menutup ke kanan. Nah, kalian amati pelan-pelan. Nah, itu dia. Gerakannya seperti itu, tangan yang kanan menutupi ke bawah. Oke. Kemudian yang berikutnya adalah tendangan T. Tendangan T. Posisi tubuh pada saat menendang menyerupai huruf T. Tendangan T merupakan tendangan samping dengan melakukan hentakan pada telapak kaki.
Nah, bukan ujung, tapi telapak kaki. Cara melakukan tendangan T, sama kuda-kudanya depan, kaki belakang ditendangkan dari samping ke depan dengan hentakan telapak kaki. Tangan berada di depan sebagai penyeimbang. Kita lihat gerakan videonya. Ya, jadi dari samping menyamping ya. Set. Ini butuh keseimbangan. Iya, saat sudah mengangkat kaki dihentakkan sehingga kekuatannya bisa dia capai untuk merobohkan lawan. Seperti itu contoh gerakan yang kalian bisa praktekkan. Silahkan kalian lakukan dengan menggunakan seragam olahraga, atau jika kalian juga seorang atlet bela diri, silahkan kalian bisa menggunakan pakaian sesuai dengan pakaian dari perguruan kalian ya. Selamat berlatih anak-anak. Sehat ada di tanganku, artinya di tangan kalian masing-masing. Tetap sukacita dan bugar. Tuhan Yesus berkati. Salam olahraga jaya.